Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang mau tanya-tanya tentang kedokteran umum, kedokteran gigi atau ilmu keperawatan, dipersilahkan boleh lewat video, jadi nanti on mic, terus atau enggak lewat chat juga boleh. Halo Mbak, selamat sore. Sore Vina. Saya Vina dari Padmanaba 76. Ingin bertanya kalau misalnya ini kan lagi masa pandemi. Nah, terus kuliahnya itu kayak gimana dan organisasi kayak tadi yang kedokteran ada CIMSA, AMSA itu jalannya kayak gimana juga. Sama tips buat mahasiswa baru, buat angkatan kami yang baru masuk kuliah tahun ini. Terutama kan juga lagi online gitu. Makasih Mbak. Halo Hervina, makasih pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman kedokteran Elva gitu mungkin mau jawab? Atau teman-teman yang lain? Aku mau coba jawab yang itu ya. Silakan. Yang gimana sih organisasi waktu pandemi dan gimana kuliahnya. Kalau kuliahnya sendiri otomatis kita online. Apa-apa ya biasalah kuliah online biasa, praktikum juga di-online-kan. Nanti misalkan anatomi kan harusnya kalau offline itu kita ngelihat mayat atau kadaver. Nah, itu diganti, kita lihat gambar-gambar mayat tapi lewat foto gitu. Sama nanti ada video-video juga gitu. Nah, itu menyesuaikan. Nah, kalau misalkan praktikum-praktikum yang kita di laboratorium gitu, misalkan yang biasa kayak praktikum kimia kalian gitu kan, kompetensi kedokterannya sebenarnya cuman pernah melakukan dan tahu bagaimana cara melakukan praktikum tersebut. Jadi itu diganti lewat video, itu udah termasuk kompetensinya udah mencukupi, diganti lewat video gitu. Itu sih. Nah, kalau misalkan organisasinya, kalau di AMSA sendiri, itu nanti kegiatan-kegiatannya jadi adaptasi secara online. Misalkan kita tuh kan kalau di AMSA itu kebanyakan itu training. Setiap divisi ada training, ya udah trainingnya dilaksanakan secara online. Terus gimana event-eventnya? Event-eventnya juga diadaptasi. Misalkan kita punya event namanya CCN, itu kayak teater gitu. Kayak jubah macan lah gitu. Nah, kita ngadaptasi lah itu besok dibuat lewat video, nanti kita di streaming gitu. Jadi ya sebenarnya bagaimana cara kita mengadaptasi itu ke bentuk online aja sih. Sebenarnya sama aja, nanti tetap aja kita ada gathering. Pun aku sebenarnya kemarin masih ada utang proker gathering gitu. Tapi ya nanti kita bisa laksanain itu setelah pandemi selesai gitu. Karena kan itu juga sifatnya nggak urgent banget kan gitu. Nah, sisa-sisanya training-training yang penting itu diadaptasi ke secara online. Gitu sih, Sar. Oke, makasih Elva jawabannya. Apakah menjawab, Hervina? Oke. Makasih Mbak, udah cukup Ya, jelas. sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lagi yang ditujukan ke kedokteran atau FKG atau keperawatan, bisa langsung tanya aja. Jangan malu-malu guys, tanya aja. Ini yang on cam tuh Hervina aja ya, dari peserta. Mungkin tadi dari PPT-nya anak FKG ada yang belum kejawab Q&A-nya. Tadi kayaknya ada Q&A ya, Nafisa. Terus di skip dulu. Kita nggak sih, Sar, yang belum kejawab malahan? Ya, kita. Iya sih, cuman ya. Maksudnya di FKG mungkin juga ada yang belum kejawab. Ada Mbak kayak beberapa bagian gitu tadi yang sempat kita hapus. Oh gitu, mungkin ganti-gantian aja kali ya. Kalau misalnya belum ada yang nanya, kita satu pertanyaan dari FK, satu pertanyaan dari FKG, nanti satu pertanyaan dari keperawatan juga mungkin gitu. Oke, boleh Mbak. Oke, mungkin karena tadi barusan Hervina nanyanya soal yang dari FK, bisa satu pertanyaan dari FKG yang belum kejawab. Mungkin lebih ke gini Mbak, kenapa kok
masalah gigi dan mulut itu dipisah dari kedokteran umum gitu. Oh gitu. Mungkin dari pihak FKG ada yang mau menjawab, mewakilkan? Talita atau Devina? Kenapa? Tadi apa? Gigi dan mulut dipisah ya dari kedokteran ya? Aku mau coba jawab ya. Kenapa FKG itu dipisahin dari kedokteran umum? Karena FKG ini tuh dia lebih spesifik gitu loh. Jadi bahkan di FKG sendiri kan tadi kita ada beberapa banyak departemen. Nah itu juga beda-beda spesialisasifikasinya itu juga beda gitu loh. Jadi emang kita tuh lebih jelas lagi, kayak lebih mendalam gitu mempelajari tentang gigi gitu. Kalau di FK juga belajar tentang gigi tapi cuma sekilas ya? Iya, cuma gigi susu, gigi gitu-gitu doang, enggak Ya, diajarin gitu lebih sih. lanjut ya. Sekilas. Mbak, ini ada yang private message. Sore Mbak, saya Tia, maaf nggak bisa tanya langsung soalnya mic-nya error, nggak bisa nyala, mau tanya, kalau untuk FKG kan sekarang masih pandemi, terus untuk praktikumnya apakah sama kayak yang FK atau ada metode lain ya? Terima kasih. Monggo untuk Mbak. Aku izin jawab ya. Praktikum kita ada yang offline, ada yang online. Kalau yang online tuh ya gini nih, depan laptop gini. Itu mungkin nanti ini ya, bahannya tuh dibagiin dari kampus, cuman kita ngerjainnya di rumah. Jadi ngerjain sendiri di rumah gitu sambil di depan laptop. Tapi kalau FKG UGM kebetulan tuh buat semester tertentu ada yang offline, mengharuskan datang ke kampus karena emang ketersediaan alatnya juga apa kayak harus butuh mikromotor dan lain-lain itu kan harus di kampus kayak gitu. Ada juga beberapa yang datang ke kampus, ada juga yang dikerjain di rumah. Untuk Tia, apakah menjawab? Oke, mungkin pindah ke KU atau keperawatan, mungkin ada yang mau nanya mengenai keperawatan. Dari RSVP ada pertanyaan nggak tadi, Reva? Belum ada sih Mbak tadi saya lihat. Oke, mungkin ke pertanyaan KU dulu lagi ya. Jadi pertanyaan yang diberikan ke kita dari RSVP peserta ini adalah jangan masuk ke kedokteran kalau kita. Nah, itu mungkin bisa dijawab oleh Deta, Hana, Karis, Elva, atau teman-teman dari Ariel atau Sofia juga boleh. Silakan. Siapa nih yang mau jawab? Aku boleh nggak? Boleh, silakan. Kalau aku tuh mau cerita aja. Kalau pastikan mikirnya ya, kalau misalnya masuk KU tuh kayak harus pintar, harus rajin, harus apalah pokoknya harus yang bagus-bagus. Nah, aku mau cerita aja. Jadi sebenarnya nih guys, aku tuh ya emang aku dari dulu tuh emang cita-citanya pengen jadi dokter. Tapi aku tuh nggak suka belajar. Nah, terus tuh kalau zaman dulu ya, waktu kita masih kelas 3, kan ada ini, itu loh yang dapat slot SNMPTN loh. Nah, kan kita kan dikasih tahu nih, kita dapat bisa daftar SNMPTN atau enggak. Nah, itu aku nggak dikasih tahu, tapi aku yang ngasih tahu ke Bulis ya. Aku bilang, Bu, saya tuh nggak dapat, saya boleh pulang nggak? Aku bilang itu karena emang dari awal tuh emang apa ya guys, waktu SMA tuh emang nggak terlalu pinter aja aku kayak gitu. Nah, jadi tuh buat temen-temen yang maksudnya yang kayak sekarang misalnya belum dapat kesempatan buat daftar SNMPTN atau sekarang itu belajarnya masih belum benar kayak gitu, nggak apa-apa. Ranking 100-an sehari aku 200. Terus pokoknya kayak gitu deh. Pokoknya nggak usah takut, pokoknya ikutin aja. Yang penting kalau masuk ke kedokteran itu menurutku yang penting kalian passion aja. Jangan sampai kalian tuh nggak pengen jadi dokter, tapi kalian maksain karena mungkin image-nya yang rajin, yang bagus kayak gitu tuh buat kalian ikut-ikutan aja. Yang penting menurutku passion aja sih. Nanti jalannya pasti ada. Kalau udah dijalani pasti ada jalannya. Gitu
itu. Ayo, siapa yang mau nambahin? Sofia belum ngomong. Iya, izin nambahin Mbak Karis. Jadi aku sebenarnya hampir sama kayak Mbak Karis. Jadi kayak waktu SMA yang main-main ya lost banget sama pelajaran lah, kayak luweh lah, kayak ujian kadang paginya baru belajar atau apanya. Tapi di sini kayak ternyata di FK tuh nggak bisa kita SKS, nggak bisa banget gitu. Soalnya emang materinya kan se-update gitu, dan kita emang ritmenya kan cepet gitu. Jadi jangan masuk FK kalau itu tadi benar, karena kita harus punya motivasi sendiri yang kuat. Jangan sampai kita cuma ikutan temen. Apa kata orang, oh ini bagus nih gitu. Nah, karena kalau dari aku sendiri itu menurut aku semua jurusan tuh sama gitu bagusnya, karena itu kan passion orang juga beda-beda. Jadi yang penting punya motivasi, terus ada passionnya di situ. Terus kok buat tipe belajar tuh sebenarnya beda-beda kok. Kalau ada yang emang kalian intinya di FK itu penting buat nemuin tipe belajar yang pas gitu. Soalnya kalau misalnya kan ada teman-teman yang oh dia bisa nih kayak pas kuliah umum dia harus nyatet banget, terus ada yang dengerin dulu kayak gitu. Nah itu penting banget buat ngenalin tipe belajar juga. Gitu sih dari aku. Terus aku mungkin mau nambahin dikit Sari tadi yang pertanyaannya Vina, yang tipsnya mahasiswa baru di online gini gimana. Karena kalau dari aku sendiri tuh rasanya kan juga awalnya nggak ketemu sama temen langsung gitu. Nah itu tuh yang pertama tuh gasin aja gitu, maksudnya apa ya, gaspol aja gitu. Soalnya yakin dan temen yang lain tuh juga sama-sama bingung gitu, mana mau gimana kenalannya. Nah itu kita langsung nge-reach aja gitu, santai aja gitu. Mungkin gitu Mbak dari aku. Oke, semoga menjawab pertanyaan tentang itu deh ya. Mungkin dikit lagi ada pertanyaannya nih agak mengarah ke ini mungkin. Jadi mungkin kalau di mahasiswa medika itu baik FKG, keperawatan atau FK itu sama-sama banyak materinya ya. Terus selalu kayaknya banyak pertanyaan mengenai kubis dan kura-kura. Kubis kuliah ambis, kura-kura kuliah rapat. Itu gimana tuh jadi pendapat kalian soal kuliah ambis atau kuliah rapat atau tengah-tengah? Mungkin dari FKG, FK atau keperawatan bisa menjawab. Silakan siapa saja. Mungkin Deta atau siapa nih yang ambis nih? Hana. Kura-kura ya. Oh ya, kura-kura nih. Oke. Kura-kura. Oh ya, for your information, jumlah event yang aku ikuti saat SMA dibandingkan saat aku kuliah itu jauh lebih banyak saat aku kuliah. Dan aku tuh kayak baru menyadarinya saat aku nyusun CV. Aku tuh pas SMA ya, pas di Padma, aku cuma ikut 6 event selama 3 tahun. Tapi ini aku aja belum genap 3 tahun, itu bisa udah 15 event. Kayak, loh, kok tiba-tiba sudah banyak gitu. Terus gimana ini ya? Ini gimana pendapatnya gitu, Sar? Atau gimana cara balancing your life gitu? Sebenarnya mungkin kalau ini pertanyaan lebih kayak apa ya, pilihan kali ya. Mungkin bedanya juga caranya survive mungkin kalau kuliah rapat. Balancing antara mau akademis sama non akademis kali gitu ya. Oke. Jadi yang pertama yang harus diluruskan, nggak ada yang salah antara kamu tuh mau jadi kubis atau kura-kura, karena itu personal choice banget, dan pasti orang tuh memilih untuk jadi kubis atau kura-kura itu sudah pertimbangan sendiri gitu loh. Jadi kayak let them be themselves gitu, mau jadi kayak gimana. Terus cara balancingnya adalah yaitu kayak satu, untuk kayak masuk ke semua jurusan ya, itu tuh susah gitu loh, nggak gampang gitu. Jadi itu udah susah, terus juga bayar. Ini aku for the first time, aku tuh bayar uang lumayan banyak, itu saat aku kuliah ya. Jadi jadi benar-benar karena masuknya susah, bayarnya mahal gitu. Itu pasti ada keinginan buat apa ya, buat bertanggung jawab itu lebih daripada saat saya SMA, karena saat SMA saya sangat kurang ya tanggung jawabnya terhadap akademik. Jadi ini aja, sadar diri aja dimana kamu tuh harus berhenti, itu kamu harus sadar gitu, dimana kamu harus kayak oke, aku untuk blog ini maksimal 2 event, ya udah gitu loh, jangan ngikutin maunya nanti jadi aktif ikut 5 event tapi mambrah semua, ya jangan kayak gitu. Jadi kamu harus tahu kapan kamu harus berhenti, kamu harus istirahat, kamu harus tahu. Itu sih mungkin. Ya nih Elva nih pejabat AMSA nih. Gimana Elva? Oh iya benar-benar nih.
Aku mau nambahin data dikit. Jadi tuh stereotype orang tuh biasanya karena FK tuh ambis ya, jarang bersosialisasi sama orang lain gitu ya. Itu salah besar. Sebenarnya FK sama fakultas lain tuh sama. Pasti ada yang ambis, pasti ada yang chill, pasti ada yang nakal, itu pasti ada. Cuman mungkin yang nakal-nakal ya nggak kelihatan aja gitu. Dan orang masuk FK itu tujuannya macam-macam dan caranya itu macam-macam. Cara survive, cara belajar, dan mau membawakan kehidupan di FK itu juga macam-macam. Ada yang emang IPK oriented, ada yang orientednya di lebih ke social life-nya, itu tuh macam-macam. Dan apa ya, yang penting itu kalian tuh tahu apa tujuan kalian, gimana enjoy-nya kalian tuh pengen jadi yang seperti apa gitu. Dan kalian tahu cara belajar kalian. Dan kalaupun kalian nemu teman kalian yang ambis, yang ngabisin 5 textbooks gitu dalam semalam, kalau kalian emang rasa itu nggak kalian banget, ya jangan dilakuin. Kalian cukup belajar seperlunya aja. Pokoknya jangan belajar banyak, belajar seperlunya dan secukupnya aja. Karena itu bakal wasting time kalian kalau kalian belajarnya banyak. Belajar secukupnya dan kalian harus apa ya, tetap ada waktu buat kalian organisasi. Kalau emang itu passion kalian organisasi, kalau emang kalian nggak pengen organisasi pun jangan organisasi karena itu bakal jadi beban buat kalian. Jadi tanya ke diri kalian sendiri, kalian ini sebenarnya pengennya gimana, pengen ngebawa diri kalian tuh seperti apa, tujuan kalian di FK ini apa, dan kalian jalani sesuai dengan pattern yang kalian pengen buat. Jangan ikut-ikutan orang lain dan jangan ngeliat orang lain sih gitu. Pokoknya jangan belajar banyak-banyak, belajar secukupnya, karena itu bakal wasting time dan tetap ada me time biar kalian nggak stres sendiri gitu sih. Oke, makasih Alfa dan Deta pertanyaannya. Mungkin dari FKG gimana FKG? Kubis kura-kura? Talita tipe apa nih? Aku pengen jawab ya. Oke. Kalau aku sih pencerita beberapa waktu yang lalu tuh aku sempat ikut kayak studium general dari organisasi PSMKGI. Di situ pembicaranya ngundang namanya dokter siapa sih, Darvina siapa sih ya, dari KU pokoknya. Nah itu, jadi tuh dari dokternya itu tuh dokter Davrina. Terus, nah itu tuh dia bilang ada quotes yang menarik banget sih, aku sampai kayak inget banget, selalu inget. Dia bilang kayak gini, jangan sampai urusan akademis mengganggu urusan organisasi. Kalau didengar kayak kok kebalik gitu nggak sih? Kayak kok akademik yang ganggu organisasi ya kan? Padahal di situ poinnya adalah kalau kita mau ikut organisasi, pastikan dulu kita tuh akademisnya udah beres gitu loh. Karena di awal kan ya kita kuliah ngapain, ya tanggung jawabnya akademis gitu, udah bayar UKT mahal-mahal, apa tujuannya tetap basicnya tuh dasarnya tetap akademis gitu. Jadi ya itu tadi, jangan sampai urusan akademis mengganggu organisasi. Artinya adalah selesaikan dulu akademismu, baru kamu mantap ikut organisasi. Seperti itu. Gitu deh. Oke, keren banget, keren banget. Apalagi ya pertanyaan ini nggak ada yang mau nanya beneran nih. Ini pada malu-malu atau gimana? Mbak, aku mau nanya lagi. Oh iya, silakan. Kalau misalnya di kayak kedokteran gitu, belajar kan ada matematika kan Mbak katanya. Nah itu belajar matematikanya itu kayak gimana sih? Soalnya aku selama ini kayak dengar tuh orang-orang bilang kamu masuk kedokteran tapi nggak mau ketemu matematika. Di sini ketemu lagi gitu. Itu gimana sih maksudnya Mbak? Makasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Sejauh ini sih kalau dari aku nggak ada matematika ya. Mungkin dari teman-teman? No. Kalau kamu ingin menghindari matematika dan fisika, medika. Paling cuman pembagian perkalian, misalkan ngitung gini, misalkan ngitung kadar kolesterol gitu. Paling cuman gitu-gitu sih pembagian perkalian basic-basic gitu doang sih, nggak sampai aljabar, nggak sampai gitu-gitu. Seriusan. Pernah nggak sih, Fa, pas kuliah jantung kalau nggak salah, tuh dijabarin integral, akhirnya ya cuma kayak gitu doang gitu nggak sih? Ya, sebenarnya nggak terlalu, itu sih nggak terlalu ada, cuman masuknya emang ada matematika pas SBM maksudnya ya. Kicu, semoga menjawab. Hai Neni. Malu nih ketahuan Yusuf. Halo. Iya nih, ada lagi yang mau nanya dari teman-teman? Oh, Sar. Nggak ada Mbak. Oh, kenapa? Sar,
boleh nggak aku meluruskan kayak apa ya, perspektif masyarakat kalau mahasiswa kedokteran tuh antis gitu, maksudnya anti sosial gitu. Oh iya, silakan, boleh. Iya, jadi guys dulu pas aku maba, itu aku pengen banget join UKM. UKM tuh unit kerja mahasiswa atau bisa dibilang kayak unit pengembangan ekstrakurikuler gitu lah di tingkat univ, yaitu Panahan. So udah tanya-tanya tuh kayak kapan jadwal jadwal latihannya, terus ternyata iya Rabu jam 3 sore gitu. Kayak wah jam 3 sore nih, berarti aku udah selesai kuliah nih gitu. Karena aku mikirnya gitu sebelum ada kayak ini loh, sebelum ada sosialisasi tentang jadwal kuliah. Ternyata kuliahku setiap hari itu selesai itu jam 4:30. Jadi aku tidak bisa itu ikut UKM gitu. Jadi sebenarnya anak FK itu tuh enggak sering muncul di UNIF, itu bukan karena dia tidak ingin, tapi ia tidak mampu karena waktunya tidak bisa. Gitu. Tapi sebagai gantinya di dalam FK sendiri itu banyak banget kok unit BSO atau UKM di fakultas yang bisa jadi tempat untuk pengembangan diri begitu. Udah sih gitu aja. Makasih. Ya, oke, Deta. Mungkin ada yang mau mengeluarkan pendapat lagi. Masih sampai jam 3 ya kalau nggak salah. 5 menit lagi berarti. Ya, mungkin aku cerita dikit deh kalau gitu karena sepi. Mungkin aku cerita kalau misalnya jadi aku juga ambil ini sih, selain di kedokteran ada AMSA Cimsa gitu, aku juga join kayak yang di luar gitu. Jadi sebenarnya sempat aja kok kalau misalnya mau ikutan organisasi yang di kampus yang seunif gitu ataupun bahkan di luar Unpadnya gitu. Terus enaknya lagi kalau misalnya punya jaringan di luar jurusan gitu, jadi nggak kedokteran doang, nanti bisa kayak collab gitu, misalnya sama anak teknik informatika, atau kebetulan karena aku deket sama ITB, nah itu nah itu nanti aku bisa collab sama anak-anak teknik ITB gitu. Nah kemarin juga ada yang berhasil aku ajak collab tuh waktu itu anak teknik informatika, terus jadinya kita bisa join lomba gitu di ITB gitu sih. Jadi intinya sempat aja kok kalau misalnya itu, dan penting juga buat bangun relasi ke luar fakultas karena ya gitu banyak proyek yang bisa dilakukan bersama gitu. Jadi nggak antisosial juga kayak yang kata Deta. Oh, sama banyak banget beasiswa. Tadi mungkin kecepatan ya. Banyak banget kok beasiswa yang buat anak FKG, FK, keperawatan, apapun itu. Dari bank, kayak Bank BI. Kemarin ada beasiswa unggulan BI, beasiswa unggulan Kemendikbud buat yang maba. Terus ada beasiswa dari Simniaga. Terus ada Tanoto Foundation, mau di Ayunda Foundation, dan lain-lain banyak kok. Jadi rajin nyari aja kalau misalnya mau dapat beasiswa-beasiswa gitu. Ini ada yang pernah exchange gitu ya? Itu nggak? Mungkin bisa sharing. Aku kebetulan nggak pernah diterima exchange dari AMSA ataupun Cimsa. Jadi, Elva, kamu pernah nggak exchange AMSA, AMSEP gitu nggak ya? Incoming doang pernah. Siapa? Incoming. Jadi kayak kita yang Iya gitu sih. Kalau di kedokteran gigi ada kayak exchange gitu nggak? Kayak bisa visit ke univ negara lain gitu? Exchange ya start tadi. Iya. Ada juga sih kalau UGM tuh kerjasamanya sama ini, tapi nggak bilang lewat kayak Cimsa AMSA gitu ya. Kalau di UGM tuh dari dekanatnya gitu. Jadi udah ada kerjasama sama Universitas di Thailand sama di Jepang. Sawadikap, ya oke. Tuh, cuman oh gitu. Iya gitu ya guys, berarti tetap banyak. Itu nanti berarti kayak berapa lama, Tal? Apa? Berapa lama? Aku kok lemot ya. Ini apanya lamanya, Sar? Lama, durasi exchange-nya ya. Oke, ini lemot nih. Ini apa? Ininya wifi-nya. Cuma satu aja kok belinya. Durasinya ini yang singkat, bukan yang lama kayak beberapa tahun gitu sih. Cuma berapa minggu ya? 2 minggu? 3 minggu gitu. Dibayarin atau bayar sendiri?
bayar sendiri. Tapi Oh, bisa ngurus ini sih, bisa ngurus apa? Sebenarnya bisa, cuman tuh kayak kita harus ngurus sendiri gitu loh. Jadi perkumpulan delegasinya tuh nanti ngajuin proposal gitu harus pakai gitu. Tapi selalu tembus sih, cuman ya itu harus ngurus sendiri. iya gitu. Keren. Ya samalah overall. Itu paling. Sar, Ya. IUP kayaknya belum ya? Oh iya, IUP yang internasional. Ya monggo kalau itu Deta mau cerita. Ini ada nggak sih? Tadi ya kayaknya aku lihat ini nih. Nggak ada ya kedokteran IUP ya? Udah live Mbak tadi awal-awal joinnya. Ah, Wah, sayang sekali. ya. Kalau di ini selain UGM ada IUP nggak sih? Atau UNS, Undip, Unpad? Enggak. UI ada UI. UI aja. Iya, UI. SAR, gitu. Ya berarti nanti ini ya, atau apa yang mau jelasin aku nambahin? Atau nanti aku Deta jelasin? dulu aja deh, Deta. Oke. Ini yang setahu aja ya, karena aku adalah anak reguler. Jadi IUP itu tes masuknya lewat ujian mandiri, tapi beda ya, bukan UM. Jadi ada tes IUP sendiri gitu, terus dibukanya ada 3 gelombang. Aku lupa untuk ininya, untuk jadwalnya. Kepoin aja fkugm.ac.id. Terus untuk UKT-nya juga lumayan ya. Hampir 2 kali lipat dari UKT tertinggi yang ada di UGM sendiri. Terus untuk programnya sendiri, kurikulumnya sama, cuma pengantarnya aja yang beda. Jadi kita pakai full English gitu. Pun kalau misalnya sampai dosen atau mahasiswanya itu nggak pakai bahasa Inggris, itu bisa jadi evaluasi atau bisa ditegur gitu. Jadi diusahakan full of English gitu, dari lecture, terus tutorial gitu. Praktikum itu juga full English. Terus, oh iya yang beda lagi, di UGM itu kan ada 18 blok. 21 blok. Ya, 3,5 tahun. 21 blok. Dan di 2 blok terakhir ini, yang IUP itu agak beda sama yang reguler. Di reguler tuh di blok D2, itu mempelajari kayak health systemnya di Indonesia, tapi kalau di IUP belajar health systemnya di skala internasional. Terus di D3 itu kan elektif. Kalau reguler tuh nanti kita kayak dibuka itu loh kayak kelas pilihan, kamu tuh mau ikut kelas apa gitu. Tapi kalau di program IUP itu wajib untuk ikut exchange gitu selama 6 minggu lamanya gitu. Tapi untuk exchange ini sendiri, setauku itu bukan double degree ya. Jadi memang itu adalah satu keharusan untuk mengikuti exchange di luar negeri gitu buat SKS-nya. Terus jadi kalau misalnya IUP itu kamu pasti selama 6 minggu tuh pasti akan keluar negeri ini. Oh, ada Sista. Hai Sista. Halo Mbak. Iya, tadi kita tuh belum jelasin tentang IUP BTW. Mungkin bisa sharing. Kalau aku misalnya ya, kalau yang dari kemarin-kemarin itu tuh kayak aku gimana ya, praktikumnya itu kemarin tuh masih pakai bahasa Indonesia. Kalau praktikum tuh masih pakai bahasa Indonesia. Terus kalau lecture itu kadang-kadang pakai bahasa Inggris, kadang pakai bahasa Indonesia. Tergantung sih, kayak kalau misalnya dosennya males gitu kayak sering pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau tutor mesti pakai bahasa Inggris. Sebenarnya mirip-mirip sih. Kayak waktu online ini kayak menurutku sih jadi lebih sering pakai bahasa Indonesianya kecuali tutor gitu. Terus kalau misalnya yang di blog akhir-akhir tadi itu ya yang udah dijelasin Mbak Deta itu juga itu nanti bakalan keluar gitu di blog-blog akhir gitu itu sih. Ya, jadi tapi setahuku guys, aku nggak pernah tahu dari mana. Kayak ada itu loh kayak dosen kayak loh ini kok ini kok kelas internasional pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi sebenarnya pengantarnya itu bahasa Inggris ya guys. Tapi untuk slide PPT itu bahasa Inggris semua. Tapi nanti dosennya aja jelasinnya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Tapi kalau IUP ya bahasa Inggris. Ya, Alfa mungkin mau nambahin setaumu tentang IUP. IUPIPS. Udah kok, Det. Paling juga ujian-ujiannya jadi full Inggris, termasuk ujian-ujian praktikumnya itu semua full Inggris. Ngomongnya juga bahasa Inggris. Ya, kalau kan pakai bahasa Indonesia sih. Cuma nanti ujian-ujiannya tetap bahasa Inggris. Gitu.
Kalau nggak salah kalau di UGM itu praktikum anatomi, kalau yang IUP itu seringnya pakai dokter ya? Iya, kalau bedanya kalau yang di anatomi nanti kalau yang internasional diajarnya sama dokter-dokter gitu. Loh, memang kalau nggak internasional diajar sama siapa? Asisten. Oh, ya ampun. Oke. Ya, tapi enggak jauh beda kok guys. Oh, Kalau gitu. Kalau asisten biasanya lebih fresh. Oh, sama ini jangan takut guys. Kalau OSC itu Indonesia kok, Indonesia. OSC Skills Lab itu Indonesia. Agak bingung ya kalau bahasa Inggris, tapi kan pasien probandusnya. Pasien harus impor. pasien probandusnya, ya benar-benar. Kayak gitu. Jadi, oh iya kayaknya kapan sih sis bukaannya IUP itu? Sista. Apa? Bukaannya IUP kapan sih? Pendaftaran? Pendaftaran kayaknya udah buka nggak sih? Kan kapan itu besok Februari tanggal berapa kayaknya udah tes nggak sih? Oh, kalau mau cari tahu lewat mana sis? IUP ya? Oh itu siapa? Buka aja kayak webnya FK IUP UGM gitu. Terus nanti kayak paling atas gitu biasanya. Oh, jadi di googling FK IUP UGM gitu ya? Oke, gitu ya guys. Kalau mau tahu tentang IUP. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin terakhir kali ya tentang kalau misalnya dapat FK-nya di perantauan. Mungkin dari Mbak Hana bisa menceritakan mengenai merantau. Ya, merantau ya gimana ya, awal-awal ya masih berat banget ya. Kalau dulu tuh aku pertama kali kan ya diantar sama keluarga, sama mama, diantar sampai di kos, terus ditemenin dulu nginap berapa hari, terus pas udah pulang, udah tutup pintu tuh sedih banget rasanya, kayak sedian gitu, kayak apa namanya, bener-bener ngurus apa-apa sendirian gitu. Terus habis itu apa namanya, awal-awal emang masih susah banget, kayak mungkin ngurusin bersih-bersih kamar, terus nyuci apa bla bla bla. Terus kalau aku kadang ngerasa laundry nggak mau mahal gitu, kan kadang ngerasa miskin banget tuh, mahal aku nyuci sendiri kayak gitu ya. Ya apa ya, kalau rantau tuh melatih kita buat ngatur keuangan sendiri, terus bersih-bersih sendiri di kosan tuh bersih-bersih sendiri. Tapi tuh ada bagusnya tuh, enaknya tuh kita kayak ada privacy gitu loh, kayak kita bisa di kamar bisa ngapain aja, nggak terganggu sama orang, nggak akan diganggu orang gitu kalau ada yang mau masuk gitu, nggak kayak gitu sih. Terus dan itu juga jadi bikin excited juga kalau mau pulang kayak gitu. Paling gitu-gitu aja sih. Kalau awal-awal tuh homesick banget parah. Jadi pas awal-awal kuliah itu kan ya aku kan di Semarang ya. Jadi kayak setiap minggu tuh masih mau pulang gitu. Setiap Jumat abis kuliah pulang. Minggu sore balik lagi kayak gitu terus selama 1 tahun pertama kalau nggak salah. Gitu. Coba Sari yang lebih jauh rantaunya. Ya, kebetulan karena aku di Bandung, guys, Jatinangor tepatnya. Jadi mungkin yang agak shock di perbedaan bahasa kali ya. Kalau mungkin Hana atau Karis masih bahasa Jawa, nah kalau di sini bahasa Sunda. Jadi manggilnya kalau di Jawa masih Mas lah ya, tapi kalau di sini kita manggilnya Akang Teteh. Jadi aku dipanggilnya Teh Sari, terus aku manggil orang lain tuh Akang. Awal-awalnya tuh agak jijik gimana gitu guys, karena Akang tuh kayak Akang Adinda, tapi ya udah akhirnya lama-lama udah terlalu mudah bilang Akang, sampai di sini pun aku masih kebawa gitu loh manggilnya Akang, terus orang-orang suka pada kaget gitu sih kalau di Bandung. Terus mungkin enaknya lagi kalau merantau tuh kayak bebas gitu loh guys. Jadi kalau misalnya aku tuh kan hobi banget kalau ambis itu di luar. Dan kalau misalnya aku di Jogja mungkin kayak orang tua bakal kayak, ini jam berapa? Jam 9 belum pulang. Nah, tapi kalau misalnya di rantau tuh aku jam 1 di McD Dago tuh masih nggak ada yang nyariin. Itu sih enaknya. Belajar dong Elva, ngapain lagi? Masa nyari anak ITB? Enggak dong. Terus udah sih kalau merantau tuh asiknya gitu. Cuman ya itu pas dukanya kalau misalnya lagi sakit tuh
sedih banget karena sendirian, nggak ada yang ngurus. Jadi penting kalau misalnya mau merantau, itu harus punya teman lah setidaknya, karena kalau sakit mereka yang bantuin kita gitu. Mungkin nambahin dari Sofia. Halo Sofia, mau menambahkan atau tidak? Iya, teh punten. Kok jadi kebawa teh lagi? Tuh kan kebawa kan dia. Putus-putus tadi dari aku. Oh iya. Iya, kalau dari aku juga pas awal-awal masih suka keceplosan Jawa gitu, malahan kayak kamu slow nggak? Kalau ini kamu slow nggak? Kalau di sana kan kayak slow apaan? Slow apa gitu. Habis itu ya juga kalau manggil juga Kang Teh gitu. Terus apa ya? Terus kayak kan banyak kan ini kan kayak bahasa sehari-hari yang bahasa Sunda banget gitu. Kadang aku juga nggak ngerti, kayak tanya ini translate-nya apa ya? Itu kayak aku kayak turis banget gitu. Tapi asik seru kok. Apa bisa mengenal budaya baru gitu. Ya nggak Teh? Kok jadi Teh lagi ya nggak Mbak Sari? Iya betul gitu paling. Udah habis ya waktunya dari Ariel atau Nafisa dari panitia? Iya Mbak, sebenarnya ini kalau sebenarnya udah habis, tapi kalau misalnya masih ada yang mau tanya-tanya, sharing-sharing gitu nggak apa-apa kok Mbak, kalau misalnya mau lanjut lagi. Oh gitu. Ya aku terserah teman-teman aja kayak gimana. Mungkin dari mau nanti kesepakatan aja gitu Mbak, misal masih dari teman-teman 76 masih mau tanya-tanya lagi gitu, nanti sampai jam berapa? Oke. Kalau nggak ada yang nanya, kita nanyain Hervina aja nih yang kelihatan mukanya. Gimana nih teman-teman, terserah aja. Aku ngikut dari panitia aja deh kalau gitu. Terserah panitia. Permisi, kalau misal nanti nggak ada yang mau tanya, misal sampai jam 3:04 gitu, diudahin aja atau gimana? Mbak-mbak dan teman-teman sekalian? Ya boleh. Tuh sudah pada. Ya, sudah pada capek semua. Jadi nanti 3:15 kalau misal nggak ada yang mau tanya-tanya lagi, kita tutup gitu ya. Oke. Yuk teman-teman, mungkin ada yang mau nanya ke universitas yang spesifik, mumpung di sini ada dari UGM, ada dari Undip, Unpad, UNS. Mungkin bisa langsung tanya ke kakak yang bersangkutan saja, mumpung masih ada di room juga. Atau memotivasi gitu, kata-kata motivasi. Devin mungkin bisa memberikan kata motivasi. Devin memberikan kata-kata motivasi. Aduh, aku tuh susah memotivasi diri sendiri, gimana dong? Ayo Devin, pasti bisa, ayo. Kalau aku, ya semangat aja sih teman-teman, 2020 ya. Semangat, kalian mesti bisa menggapai cita-cita kalian. 2021 nggak sih? Oh 2021 ya? 2021. Wah. Oke. Semangat semuanya. Pokoknya intinya tuh kalian mau kuliah di mana tuh pasti bagus. Maksudnya jangan pernah memandang fakultas kalian atau univ kalian itu jelek gitu. Misal kalian nggak mendapatkan sesuai hasil kalian. Dan misalkan kalian nggak sesuai passion kalian, ya pertama kita jalanin dulu kan pasti. Kita harus tahu proses kita. Kayak misalkan kalau di tengah-tengah emang bukan passion kalian, ya kalian mungkin bisa pindah ke yang lainnya. Tapi kalau misalkan itu passion kalian, ya kalian lanjutin terus aja. Semangat semuanya. Dari teman-teman masih ada yang mau ditanyakan nggak ya? Oke, Vina, oke. Kayaknya udah aja mungkin ya, Mbak dan teman-teman sekalian. Ini kita tutup mau foto bareng atau gimana? Boleh? Oh ya udah. Teman-teman yang belum on cam, boleh on cam dulu.
Ya udah, oke, saya mulai ya. Cuman ada 1 slide juga. Oke, 1, 1, 2, 3. Oke, tunggu dulu. Gimana? Ya udah, 1 kali lagi deh. Ya, oke, 1 kali lagi. Kayak bebas, kayak bebas. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih juga mbak-mbak yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di FF Intern ini, meskipun sebenarnya afdolnya harusnya kita ketemuan di Tamtam gitu, tapi karena pandemi juga belum bisa. Pokoknya terima kasih buat mbak-mbak semuanya dan teman-teman dari 76 yang udah juga ikut di sini. Semangat buat UTBK dan ujian-ujian masuk ke fakultas yang diinginkan. Nanti kita tunggu di universitas yang teman-teman pengenin. Semangat semuanya. Sekian dari kami panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.